Selamat pagi Indonesia. Yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai melemahnya ya. Jadi bukan pelemahan, jadi melemahnya elektabilitas Anies Baswedan, ya, calon Presiden Anies Rashid Baswedan. Nah ini karena kita kemarin sudah membicarakan ya, adanya beberapa yang diduga ada yang intervensi. Ya. Nah sekarang kita mau melihat ya, ada beberapa teman saya sudah membawa referensi, ya, memberikan pada saya. Kemudian ini yang akan kita review sekarang. Ya. Yang pertama adalah ya, politisi PDIP yang bernama Masinton Pasaribu mengaku belum melihat perubahan. Ya, jadi mengaku belum melihat perubahan yang ditawarkan para calon, ya, para bakal calon presiden, cawapres untuk Pilpres 2024. Ya, ini mungkin yang dimaksudkan adalah Anies ya, karena ini yang di sini disebutkan adalah perubahan ya. Ya, dalam diskusi dengan tema cawapres adalah kunci ya, ya terkait dengan tentang ide perubahan apa segala macam yang sampai hari ini kita belum lihat idenya. Belum pernah kita lihat apa ide perubahan itu apa ya, itu ya, dikatakan oleh Masinton ya. Ketika kita bicara ide perubahan kan tentu semua orang pasti pengen berubah ya, masih relevan enggak sih kayak ide perubahan itu untuk dijual. Kemudian dia juga menyoroti sosok-sosok yang mengklaim dapat membawa perubahan ya. Menurutnya orang yang mengklaim membawa perubahan tersebut belum memiliki ide yang dapat membawa perubahan bagi Indonesia. Ya tentu istilahnya perubahan ke arah yang lebih baik begitu ya. Nah, perubahan bersama siapa sih? Ya, orang kan kemudian nanya ide perubahan, kalau sekedar bicara ide perubahan yang normatif, ya, kemudian dengan figur yang belum pernah kita ungkap. Ya, figurnya benar-benar ada ya, baik secara ide ya, itu idenya radikal dalam perubahan tadi ya, atau Masinton tadi ya. Lebih lanjut Masinton mengatakan bahwa pemimpin yang baik untuk 2024 mendatang adalah pemimpin yang dapat meneruskan ide-ide perubahan yang sudah ada ya. Ini orang PDIP ya, jadi mengatakan ya, melanjutkan Jokowi kalau nggak salah kira-kira seperti itu maksudnya ya. Selain tadi meneruskan membenahi apa yang belum selesai dalam masa periode 2 periode ini, ya, kira-kira begitu, ya, sehingga ada kontinuitas, ya, kesinambungan pembangunan tadi. Nah itu yang diinginkan oleh Presiden kita Pak Jokowi sekarang ya. Itu yang disampaikan oleh Jokowi ya. Kita jangan seperti isi bensin terus di pom bensin tadi, ya. Itu istilah yang dipakai Pak Jokowi ya. Tiap kali mau ngisi dinolkan lagi ya. Artinya yang tadinya sudah berjalan ya, kemudian diganti lagi programnya, berantakan gitu maksudnya ya. Jadi tiap kali ya, mulai masa pemerintahan baru dimulai titik nol lagi ya. Kita tidak akan pernah sampai ke tujuan ya, menurut Masinton ya. Nah kita lihat itu ada referensi ya. Kita harus arahkan pikiran kita untuk pelemahan apa sebabnya kok elektabilitas Anies Baswedan ini menurun. Nah itu ya. Nah ini kemudian ada lagi Sekjen PDIP ya, terkenal ya, Pak Hasto ya, menilai tuduhan oleh kubu bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan ya, Anies Baswedan terkait penjagalan dan hambatan adalah hal yang tidak benar. Ya, itu seperti sudah kita sampaikan ya di posting saya yang lalu ya. Demikian dikatakan Hasto menjawab pertanyaan wartawan ya atas tuduhan kubu Anies dijegal ya kata langsungnya ya. PDIP Perjuangan tidak pernah menghambat ya, karena kami belajar dari sejarah, kata Hasto ya. Hasto menjelaskan maksud belajar di sejarah ini yakni ketika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dihambat kepemimpinannya di PDI ya, di era pemerintahan Orde Baru.
Saat itu bahkan di kantor partai Jalan Diponegoro diserang ya pada tanggal 17 Juni, di sini tuliskan 17 Juni 1996 ya. Artinya karena pernah merasakan sakitnya dihambat, PDIP tak akan mungkin melakukan tindakan demikian pada pihak atau orang lain. Namun dari perjalanan itu juga saya mengatakan pihaknya belajar bahwa upaya menghambat demikian tidak akan pernah sukses ya, jika pemimpin itu bergerak dengan keyakinan kepada rakyat ya. Ini ini bermakna bahwa jika saya calon pemimpin seperti Anies yang mau bergerak mengakar ke rakyat, seharusnya tidak perlu ada ketakutan akan penjagalan ya. Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak akan mampu menggulung keyakinan dari pemimpin ya. Itu pelajaran yang terbaik ya. Itu dilakukan Bung Karno, dilakukan Bu Mega ya. Kemudian juga dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, dan Pak Ganjar ya, kata Hasto ya, karena dia orang PDIP ya. Setiap pemimpin akan menghadapi segala macam ujian. Karena itu ya, dia mengingatkan berpolitik itu harus berpegang pada keyakinan dan kinerja untuk menyerap aspirasi masyarakat atau rakyat ya. Hasto pun menceritakan bagaimana Jokowi juga banyak mendapat rintangan saat dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian menjadi capres, akhir terpilih menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia. Ketika kita lihat pengalaman dari Pak Jokowi, ketika dari gubernur melangkah menjadi calon presiden, kemudian terpilih, begitu banyak penjagalan. Tetapi sikap dari Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan PDI Perjuangan itu kan selalu percaya pada jalan keyakinan. Bahwa ketika politik itu berbasis kinerja, ketika politik itu mampu menyerap aspirasi rakyat dan dituangkan di dalam narasi kemajuan, maka itu mendorong rakyat untuk bergerak bersama ya. Terjadi bonding atau ikatan gitu ya. Ya itu istilah yang dipakai Bu Mega ya. Terjadi bonding atau ikatan antara kita dengan rakyat ya. Menurut dia wajar jika siap pemimpin akan menghadapi segala bentuk ujian, terlebih jika sosok pemimpin itu mempunyai prestasi. Namun bisa saja muncul upaya pencitraan seakan-akan diganjal, padahal faktanya tidak. Agar ya menarik perhatian, pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan dengan ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian ya. Lebih lanjut, Hasto menyampaikan PDIP tidak akan melakukan upaya penjagalan tersebut karena sebenarnya rakyat sendiri yang akan menilai sosok calon pemimpin ke depannya, kualitas kerja dan ketulusan hatinya. Itu pun berlaku termasuk terhadap Anies ya. Buat apa kami melakukan ganjalan ya? Karena rakyat sudah cocok gitu ya, sudah mengetahui kinerja kita ya. Sumur resapan yang tidak membawa manfaat misalnya. Lalu apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan oleh Anies. Ini ya, saya bukan menganu ya, tapi ini saya ambil dari artikelnya atau referensinya. Itu yang disampaikan oleh Pak Hasto. Rumah untuk penggemblengan anak-anak agar punya suatu kemajuan tidak dilanjutkan. Pelebaran sungai mencegah banjir itu tidak dilakukan. Sehingga ketika sosok tidak punya banyak prestasi kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar, ya orang tidak akan percaya. Nah ini sekarang kita lihat ada suatu referensi yang mengatakan juga Demokrat ya, menuding ya, bahwa ada isu yang jadi mendiskreditkan Anies ya, kepala bidang penggalangan strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies masih memiliki utang 50 miliar kepada Sandi. Bagian dari agenda untuk membangun citra
buruk tentang Anies, dan itu bukan hanya satu saja, ada banyak masih itu yang dituduhkan oleh politisi Demokrat. Politik selanjutnya akan diwarnai dengan politik produksi narasi dibangun oleh pesaing dan lawan-lawan politik. Namun munculnya narasi yang berupaya untuk mendiskreditkan Anies Baswedan ini dengan cara membangun isu adalah hal yang biasa. Tadinya dia protes tapi kok dikatakan biasa ya. Penny meminta agar persoalan utang piutang Anies tidak perlu dibesar-besarkan lantaran utang adalah hal yang biasa. Dia menduga ada tokoh yang khawatir apabila Anies menjadi presiden pada tahun 2024 mendatang. Mengapa cemas? Karena semua orang tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus. Itu katanya ya, kata politisi Demokrat ini. Komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum. Nah, itu pembelaan dari partai koalisinya ya, dan juga komitmen yang kuat untuk melawan oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita. Nah, yaitu pendapat pribadi, nggak apa-apa ya. Teman saya itu banyak yang mudah mempunyai pendapat pribadi, tapi saya katakan ya, Anda boleh mengatakan seperti itu asal ada bukti. Ya kalau enggak, nanti Anda dituntut apa buktinya. Berantakan nanti kalau seperti itu. Juru bicara Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala yang bernama Hussein Abdullah buka suara terkait pinjaman yang diberikan Sandiaga kepada Anies Baswedan. Hussein mengatakan ada perjanjian yang menyebutkan jika Anies dan Sandi menang dalam Pilgub dari DKI 2017, maka utang tersebut dianggap lunas. Dan Anies Sandi pun akhirnya menang, sehingga utang dinyatakan lunas. Itu yang disampaikan. Karena hasil perjuangan mereka dinikmati bersama. Bersama artinya Pak Anies dan Sandiaga Uno. Nah ini ada pendapat Pak Sandiaga. Sandiaga mengikhlaskan utang piutang dengan Anies. Ya, jadi ini semua ini ada ya, referensinya. Saya Anda lontarkan semuanya, Anda sendiri yang menilai. Menurutnya, jadi ini untuk tim kami, jadi untuk grup kami ini adalah pembelajaran bagi mereka. Putuskan sendiri. Ya, ada masukan seperti ini, bagaimana dengan Anda? Harus berpikir jernih, saya katakan. Menurut Hussein, hal tersebut diputuskan setelah menurut Sandiaga Uno, hal tersebut diputuskan setelah dirinya salat istikharah dan berkonsultasi dengan pihak keluarganya dan mengenai utang piutang tersebut. Ya, setelah saya salat istikharah, menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai hal ini. Dari saya cukup sekian, jawab Pak Sandiaga. Saya ingin fokus menatap masa depan kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi. Mari kita tetap masa depan dengan rasa sukacita, gembira, dan rasa persatuan. Nah, ini menimbulkan suatu persepsi ya, bahwa masih ada masalah. Nah, tapi dia putuskan stop. Terserah Anda bagaimana menilainya. Kemudian ada yang saya baca lagi suatu artikel, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Menurut Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, ya, Kahmar Laksmani, membela bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang dituding tidak tahu terima kasih kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu menanggapi tudingan yang digulirkan politikus Partai Gerindra Andre Rosiadi. Menurutnya Anies Baswedan tidak menghargai budi baik Prabowo yang telah membantu di Pilkada DKI Jakarta 2017. Ini pendapatnya Andre Rosiadi. Tudingan Bang Andre Rosiadi yang mencoba membangun persepsi
setelah Mas Anies adalah pribadi yang tidak tahu berterima kasih dan tidak menghargai budi baik Pak Prabowo. Sudah ditepis oleh Gais Khalifah dan diterangkan dengan jelas. Anies, kata Kamhar, bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat berpamitan dari jabatan sebagai gubernur. Jangankan pada Pak Prabowo yang telah menjadi pembuka jalan Mas Anies, bahkan kepada jajaran yang berada di struktur pemerintah DKI Jakarta terbawah, Pak Mas Anies telah berpamitan dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, itu pembelaannya. Kamhar pun menyinggung soal penggiringan opini publik seolah-olah adanya perjanjian politik yang menyebabkan Anies Baswedan tidak akan maju di Pilpres jika Prabowo masih maju. Ini juga sudah diklarifikasi oleh juru bicara Mas Anies, yaitu Mas Sudirman Said, bahwa kesepakatan tersebut berlaku dalam kurun waktu saat menjabat sebagai gubernur. Ini telah ditunaikan dan ini telah sudah dilunasi. Mas Anies menuntaskan tugasnya satu periode penuh, tak tergoda untuk maju pada Pilpres 2019 yang lalu. Menurut Andre, Anies sepatutnya pamit secara baik-baik pada Prabowo yang tercatat pernah berkontribusi mengantarkannya ke kursi gubernur DKI Jakarta. Pamit baik-baik dan juga sampaikan bahwa saya akan menjadi capres, ucap Andre. Namun yang terjadi menurut dia, Anies lebih memprioritaskan untuk mendeklarasikan diri sebagai capres yang diusung Partai Nasdem, kata Andre. Anies baru menyampaikan keinginannya bertemu Prabowo pada 6 Desember 2022 atau hampir 2 bulan setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Mas Anies pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Pak Prabowo 6 Desember 2022, di mana Mas Anies sudah mengakhiri masa jabatannya tanggal 16 Oktober dan sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden tanggal 3 Oktober 2022. Demikian kata Andre. Jadi ini hubungkan kembali ke melemahnya elektabilitas Anies Baswedan. Nah, sekarang ada referensi lagi ya. Ada 4 referensi mengenai survei terbaru Capres 2022 ya, antara Prabowo, Ganjar dan Anies. Sejumlah lembaga survei terus merilis hasil sigi mereka terkait dengan elektabilitas bakal calon presiden yang diproyeksikan turut serta dalam pemilihan umum presiden, Pilpres dan Wakil Presiden tahun 2024. Yang ini menurut survei Kompas ya, Litbang Kompas mungkin yang dimaksud ini. Capres yang didukung Partai Gerindra Partai Indonesia Raya, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi di basis pemilih NU Nahdlatul Ulama berdasarkan survei Litbang Kompas. Pak Prabowo menyalip Gubernur Jawa Tengah Ganjar. Pak Prabowo mencapai 25,8%, naik 7% dibandingkan hasil survei Januari 2023. Sedangkan Ganjar Pranowo sebesar 24,9%, turun 3% dari survei Januari 2023. Sedangkan Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan 12,3%. Ini Litbang Kompas ya. Kemudian ada indikator politik Indonesia. Berikut ini elektabilitas simulasi capres versi indikator politik Indonesia. Prabowo Subianto 38%, Ganjar Pranowo 34,2%, Anies Baswedan 18,9%. Jadi trennya tidak berubah. Mas Anies tren penurunannya belum berhenti, jadi masih turun terus ya.
sejak awal 2023. Sementara Pak Prabowo keunggulannya sedikit lebih tinggi, tapi masih kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo. Kata peneliti Burhanuddin Mutadi ya, dari indikator politik Indonesia. Sekarang kita lihat Saiful Mujani Research and Consulting. Survei bertajuk kualitas, popularitas, dan elektabilitas baca pres di pemilih kritis. Jadi pemilih kritis sudah saya bahas ya pada hasil survei yang lalu. Survei yang dilakukan tanggal 30 sampai 31 Mei 2023 melalui telepon. Di kalangan pemilih kritis, dukungan Pak Ganjar Pranowo 37,9%, Pak Prabowo Subianto 33,5%, sedangkan Pak Anies 19,2%. 19,2% ya. Masih ada 9%, 9,4%, 9,4% belum menentukan pilihan. Lebih jauh, Denny dari SMRC menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir kesukaan pemilih pada Pak Anies cenderung makin lemah. Ini menurut Denny menjadi salah satu penjelas mengapa elektabilitas Anies cenderung melemah dalam periode ini. Sementara Ganjar dan Prabowo terus bersaing ketat dengan dukungan yang relatif seimbang. Ya, Denny menambahkan bahwa Pak Ganjar diperkirakan masih dapat menaikkan elektabilitasnya jika dikenalnya itu lebih baik ya. Dia dianggap tidak terlalu dikenal. Ya, artinya Pak Prabowo lebih dikenal. Sekarang kita lihat survei dari LSI Denny JA. Lembaga survei LSI Denny JA memprediksi Prabowo bakal mengalahkan Ganjar di Pilpres 2024 jika Anies Baswedan tidak ikut menjadi peserta. Nah ini yang diributkan ini ya, mau dijegal ya, supaya hanya muncul 2 kontestan. Nah, itu nanti itu silakan Anda itu sendiri ya. Survei yang digelar awal bulan Mei 2023 ini mengandaikan Anies gagal mendapat tiket maju Pilpres 2024. Dari skenario Pilpres tanpa Anies, Denny JA memprediksi kontestasi hanya akan diikuti Prabowo dan Ganjar. Hasilnya mencatat Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 50,4%, sementara elektabilitas Ganjar sebesar 43,2%. Sebesar 6,4% lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Pertanyaan tentang peningkatan elektabilitas Prabowo ketika head to head melawan Ganjar ya. LSI Denny JA menemukan faktornya, yakni karena migrasi pemilih yang awalnya mendukung Anies. Ini yang bakal terjadi ya, seperti yang terjadi pada waktu Pilgub ya, pemilihan Gubernur DKI. Elektabilitas Anies merosot. Ternyata ini biang keroknya. Bedah politik bersama Saiful Mujani, mengapa elektabilitas Anies Baswedan menurun? Saiful menilai Anies merupakan fenomena politik baru, di mana dia mampu masuk arena politik untuk menjadi presiden meskipun bukan elit partai. Namun mengapa dukungan publik pada Anies tidak berkembang, bahkan cenderung melemah? Saiful menunjukkan pada Desember 2022, suara dukungan pada Anies sempat 28,1%, seimbang dengan Prabowo. Saat itu suara Anies mengalami kemajuan dari 23,5% pada Mei 2021, ya, 2021 menjadi 28,1%. Jadi 23 menjadi 28 pada Desember 2022. Harapan bahwa Anies akan semakin kompetitif terlihat sebelum memasuki tahun 2023. Naik terus kelihatannya pada waktu itu. Tetapi masih ke 2023 sampai survei terakhir di awal bulan Mei 2023, elektabilitas Anies mengalami penurunan yang signifikan dari 28,1
uh, pada Desember 2022 menjadi 19,7 di awal Mei 2023. Penurunan pada Anies sekitar 8,4%. Sejalan dengan elektabilitas yang menurun, tingkat kesukaan atau likability publik pada Anies juga mengalami penurunan pada waktu memasuki 2023. Pertanyaannya adalah mengapa keterpilihan Anies merosot? Secara umum, lanjut Saiful, Anies dinilai oleh pemilih kita lebih Islam. Sementara pemilih pada umumnya kurang ke politik Islam dan lebih condong ke Pancasila. Itu satu faktor membuat Anies tidak mudah berkembang secara elektoral. Saiful menjelaskan, dalam politik praktis untuk mendapatkan dukungan publik, seorang politikus perlu sejalan dengan posisi umumnya pemilih. Karena itu, kata Saiful, untuk memperbesar peluang untuk dipilih, Anies perlu menjelaskan pada publik bahwa ideologinya tidak berbeda dengan umumnya para pemilihnya. Sementara dalam hal persepsi atas kondisi ekonomi, penilaian positif publik terhadap kondisi ekonomi nasional sudah boleh kembali ke kondisi awal sebelum pandemi COVID-19. Dalam skala antara 0 sampai 100, indeks kondisi ekonomi naik dari 48 di bulan Oktober menjadi 65,8 di awal Mei 2023. Sementara itu, kinerja Presiden Jokowi dinilai mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam skala 0 sampai 100, indeks kinerja Presiden naik dari 50% pada survei Oktober 2015 menjadi 67,2% di awal Mei 2023. Kepuasan publik pada kinerja Jokowi semakin positif pada 6 bulan terakhir. Nah itu, ini bukan pendapat saya, ini adalah saya dapat dari pendapat orang lain ya, dari artikel yang saya dapatkan dari teman-teman, mereka search ya, mereka browsing. Dalam analisis statistik ditemukan ada hubungan positif antara elektabilitas Anies Baswedan dengan penilaian positif publik pada ekonomi sebelum 2023. Sebelum 2023, penilaian positif publik pada kondisi ekonomi bisa meningkatkan dukungan pada Anies. Namun hal itu berbeda kemudian setelah memasuki 2023. Hubungan antara persepsi positif pada ekonomi dengan elektabilitas Anies menjadi negatif karena ada prestasi ya, dalam hal ini prestasi Pak Jokowi. Peningkatan persepsi positif warga pada kondisi ekonomi menyebabkan penurunan elektabilitas Anies. Jadi pendapatnya Saiful Mujani. Hal yang sama juga terjadi pada hubungan antara elektabilitas Anies dengan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi. Sebelum 2023, hubungan antara dua variabel ini lemah atau hampir tak berhubungan. Namun memasuki 2023 sampai sekarang, ada hubungan yang sangat jelas antara elektabilitas Anies dengan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi. Semakin tinggi tingkat kepuasan publik pada Jokowi, semakin lemah dukungan publik pada Anies. Elektabilitas Anies menurut Saiful menjadi lebih lemah karena dalam 6 bulan terakhir ada peningkatan kepuasan publik pada kinerja Jokowi sekitar 80%, bahkan 82%. Sementara di 2020 sekitar 70%. Evaluasi positif atas kinerja Jokowi memiliki efek negatif pada elektabilitas Anies. Karena itu, posisi Anies dalam hal ini keliru karena tingkat kepuasan publik pada Jokowi mengalami kenaikan. Selain itu, menurut Saiful, dalam 6 bulan terakhir kampanye tentang perubahan semakin kuat. Kubu pendukung Anies terlihat lebih kontradiktif dengan pemerintah, ya, jadi lebih mengarah
kontradiktif, berlawanan ya. Nasdem misalnya sebagai partai mendukung Anies melihat semakin jauh dengan pemerintah. Ini semua bisa menciptakan persepsi mata publik bahwa Anies memang tidak sejalan dengan pemerintah. Sementara pemilih bersikap positif atau sejalan dengan pemerintah. Posisi ekonomi politiknya untuk Anies ya tidak pas untuk merebut suara para pemilih pungkasnya. Nah sekarang ada satu artikel ya mengenai pendapat Sandiaga Uno. Terserah Anda bagaimana menilainya, tapi kebetulan ini yang ditunjukkan oleh teman-teman saya. Jadi ini beberapa artikel ini sudah menunjukkan apa penyebab dari penurunan elektabilitas Anies Baswedan. Kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Sandiaga Uno. Judulnya adalah belak-belakan Sandiaga Uno ungkap alasan enggan berpasangan dengan Anies Baswedan. Sandiaga Uno memastikan diri tidak menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sandiaga Uno menilai tidak lagi satu pemikiran ya, yang membuat ia enggan mewujudkan berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Sandiaga Uno, dia tidak satu pemikiran dengan konsep koalisi perubahan. Kalau kita ubah dengan koalisi perubahan, kita akan setback. Jadi kalau diubah, waduh, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi kembali ya dianggap tidak ada. Padahal itu butuh keberlanjutan. Itu menurut saya atas pernyataan dari Pak Sandiaga Uno. Kita akan setback dan akan kehilangan momentum. Ya, mungkin momentum yang kita lihat mengenai bonus itu ya, yang saya maksudkan adalah bonus demografi. Nah, itu ya, di mana di sana itu ada 1/13 tahun lagi. Itu adalah kesempatan kita memanfaatkan supaya kalau kita tepat memanfaatkan, kita bisa menjadi negara maju. Sandi mengklaim sudah mendalami konsep koalisi perubahan. Menurut Sandi, masih banyak yang harus dibenahi dalam konsep tersebut. Saya tidak sepakat dengan pemikiran itu dan mengajak berpikir ulang, melakukan koreksi-koreksi terhadap yang sudah berjalan. Narasi politik yang harusnya diusung adalah mempercepat pembangunan, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan membuka lapangan kerja. Gagasan itu, kata Sandi, disampaikan untuk ketua umum partai politik sebagai pihak yang menentukan calon presiden dan wakil presiden. Kebutuhan calon wakil presiden itu murni ranahnya pimpinan parpol. Saya hanya memberikan gagasan pemikiran poros percepatan pembangunan, ujar Sandi. Selamat pagi Indonesia, demikian yang saya sampaikan. Silakan Anda mengolah sendiri. Ini adalah data-data dari teman-teman saya berdasarkan hasil browsing mereka. Jadi artikel-artikel ini adalah tulisan beberapa teman-teman yang ditemukan di internet. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024.